Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan malam kita bertemakan pekerjaan khusus orang yang dipercaya. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang menguasai dan memelihara hidupmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Nehemia pasal 7 ayat 1 sampai 12. Demikian isi firman Tuhan. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Jerubabel, Yesua, Nehemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mordehai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros 2172 orang. Bani Sefaca 372 orang. Bani Arah 652 orang. Bani Pahat Moab, yakni Bani Yesua dan Yoab 2818 orang. Bani Elam 1254 orang. Dari bacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua pokok penting dapat kita pelajari dan renungkan malam ini. Yang pertama pada ayat 1 hingga ayat 3 adalah rekonstruksi tembok Yerusalem. Kembalinya bangsa Israel dari pembuangan dan tinggal menetap di Yerusalem sungguh adalah janji Tuhan, dan bangsa itu mulai hidup dalam komunitas yang baru. Nehemia, aktor intelektual dan arsitektur kota Yerusalem, berhasil melakukan gerakan Marsipature Hutanabe. Pada akhirnya tembok Yerusalem selesai dibangun. Tugas selanjutnya adalah mendata dan meneliti status orang-orang Yahudi yang pulang dari pembuangan. Tujuannya untuk mencatat silsilah dari mereka dan beserta keturunannya yang masih bertahan hidup. Dan itu bisa kita lanjutkan Nehemia ini sampai ayat 63. Sebab hal itu berkaitan dengan kelangsungan hidup bersama dalam tembok Yerusalem. Setelah tembok Yerusalem selesai dibangun, semua pintu gerbangnya ditutup dan dipalangi. Pengawasan dan keamanan Yerusalem diserahkan pada Hanani. Mengapa Nehemia memilih Hanani? Karena ia dikenal sebagai pribadi yang dapat dipercaya dan takut akan Allah. Yang kedua, pada ayat 4 sampai 12 kita menemukan ternyata kota besar itu dihuni sedikit orang. Jika melihat daftar silsilah pada perikop ini akan ditemukan kesamaan dengan kitab Esra pasal yang kedua. Hal ini seakan-akan untuk memastikan bahwa semua kembali dari pembuangan adalah orang Yahudi.
dalam silsilah itu terdapat seorang yang namanya sama dengan Nehemia. Ternyata nama yang dimaksud bukanlah Nehemia yang memimpin pembangunan tembok-tembok Yerusalem. Penelitian lebih dalam tentang silsilah dilakukan, yaitu apakah mereka masuk dalam kategori imam. Ternyata tidak ada, sehingga mereka mesti menunggu proses uji kelayakan untuk jabatan imam. Selain itu, ada orang yang diangkat menjadi penunggu pintu gerbang dan para penyanyi. Untuk kehidupan para imam, penunggu pintu gerbang dan penyanyi, ada sumbangan sukarela yang diberikan umat Allah sesuai dengan milik mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup manusia dalam dunia ini tidak berhenti pada satu titik saja. Setiap orang patut menggali segala potensi yang dimilikinya agar hidupnya memiliki arti. Dengan mendayagunakan potensinya, seseorang sedang membuka diri untuk anugerah dan kehendak Allah terwujud dalam hidupnya. Dengan demikian, ia memiliki banyak pengalaman positif yang dapat dibagikan kepada orang banyak. Karena itu marilah kita terus-menerus berkarya dalam kehidupan kita di masa yang akan datang demi kemuliaan Tuhan. Baik, dua bagian ini yang sudah kita jelaskan, kita masuki ke dalam aplikasi. Ternyata penyelesaian sesuatu pekerjaan endingnya tidaklah selalu baik. Kadangkala bisa juga tidak memuaskan. Apakah yang kita lakukan dan belajar dari renungan malam ini? Yang pertama, teruslah melakukan pengawasan. Setelah selesai membangun sesuatu, bukan berarti pekerjaan kita sudah selesai. Sesungguhnya pekerjaan kita hanya memasuki sebuah fase atau tahapan yang baru. Karena jika kita gagal untuk melakukan pengawasan, maka apa yang kita sudah bangun tidak akan bisa dipelihara untuk dapat bertahan lama. Kita perlu tetap mengawasinya. Baik itu benda fisiknya, ataupun orangnya, ataupun sistemnya, atau kualitasnya harus tetap terjaga baik. Apa gunanya ada tembok, ada pintu-pintu gerbang yang berfungsi untuk menjaga keamanan kota, jika misalnya pintu-pintu gerbang dibiarkan terus terbuka dan terus tertutup tanpa ada kejelasan kapan gerbang harus terbuka atau kapan harus tertutup. Yang kedua, orang pasti jelas. Maksudnya memiliki orang yang dapat dipercaya penting. Tentu kita tidak bisa mengawasi sesuatu selamanya. Ada waktunya kita perlu membagi tugas untuk memberikan wewenang akan sesuatu kepada orang lain. Hal ini berguna untuk kesehatan kita secara pribadi dan juga untuk orang lain yang di bawah kepemimpinan kita bisa berkembang. Namun tentu tidak boleh diberikan kepada sembarangan orang. Jika kita salah untuk memberikan kepercayaan yang ditujukan kepada orang yang tidak tepat, maka kita akan merasa gagal di dalam suatu pekerjaan. Namun tentu tidak boleh juga tidak dipercayakan sepenuhnya kepada orang yang sudah mengerjakan khusus. Apa yang bisa dia kerjakan atas perintah pemimpin atau aktor intelektual itu. Maka apa yang sudah baik bisa hancur jika salah memberikan kepercayaan. Tetapi apabila kita berhasil memberikan kepercayaan kepada orang yang tepat, maka apa yang sudah baik kita bangun dapat menjadi semakin lebih baik. Maka kita perlu kriteria khusus untuk memilih orang yang bisa kita percaya. Dan belajar dari Nehemia, ini saran yang disampaikan firman Tuhan. Karakter nomor 1. Skill nomor 2. Skill yang belum dikuasai bisa dipelajari. Namun karakter yang buruk sulit diperbaiki. Amang inang, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka ketika Nehemia memilih pengawas atas kota Yerusalem, ia memilih orang berdasarkan kriteria harus seorang yang takut akan Allah.
Bahkan Nehemia memilih orang yang terbaik dari yang terbaik, bukan berdasarkan siapa yang paling pintar atau paling berkemampuan, melainkan Nehemia mencari dan memilih berdasarkan siapa yang paling takut akan Allah lebih dari yang lain. Kita sangat merindukan bahwa orang-orang Kristen dapat terus dipercaya untuk memegang posisi-posisi penting di dalam pemerintahan atau pekerjaan, karena kita dipilih berdasarkan karakter kita adalah yang terbaik dari yang paling amat terbaik, karena kita takut akan Allah lebih dari yang lain. Nehemia memilih saudaranya sendiri, yaitu Hanani. Ini bukan soal nepotisme. Ini bukan hal yang mutlak harus dilakukan. Hanya karena Nehemia melakukannya dan memberi arahan yang jelas. Seringkali orang yang kita pilih untuk diberikan wewenang melakukan pekerjaan tertentu bukan gagal karena mereka tidak mampu, ataupun bukan gagal karena mereka tidak bisa dipercaya. Tetapi seringkali juga mereka gagal karena mereka tidak mendapatkan arahan yang jelas dari pemimpin mereka. Inilah yang dilakukan Nehemia berikutnya. Setelah ia menentukan pengawasan, ada pengawas, memberikan wewenang dan kepercayaan. Nehemia memberikan perintah dan arahan yang jelas. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat betapa firman Tuhan renungan malam ini sangat berhubungan dengan situasi yang kita alami kini dan di sini. Ternyata untuk menghuni kota yang dibangun karena dasarnya kepercayaan dan orangnya yang terpercaya adalah dasar bangunan yang terdiri dari dan yang berguna untuk masyarakat banyak. Orang yang dipercaya itu, dasar yang diberikan kepercayaan kepadanya adalah dasar takut akan Tuhan. Karena pekerjaan yang dilakukan bukan lagi pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Tuhan di dalam tuntunan Roh Tuhan. Pekerjaan Tuhan di dalam memulihkan umatnya dimulai dari pekerjaan yang kecil dan tidak berarti. Apakah pentingnya atau agungnya sekelompok orang Yahudi yang tinggal di sekitar Yerusalem dengan tembok yang penuh kerusakan dan bait yang sudah hancur. Tetapi Tuhan pelan-pelan memulihkan keadaan mereka. Jika Tuhan sendiri yang telah berjanji memulihkan Israel, maka janji ini akan sanggup dia kerjakan meskipun dimulai dari sekelompok kecil orang. Betapa agungnya Tuhan kita. Dia memberikan kesempatan untuk orang-orang yang sungguh bertobat dari dosanya. Dan setelah itu mulai bekerja untuk memulihkan keadaan mereka. Tuhan akan mendirikan kembali baiknya, mendudukkan imam untuk ibadah di bait suci. Dan pada puncaknya dia akan mendudukkan sang anak Daud tahtanya yang memang adalah haknya. Tetapi proses ini adalah proses yang sangat panjang. Israel terlebih dahulu dipulihkan, tetapi tidak ada imam, tidak ada raja, tidak ada bait suci, dan tidak ada kota berbenteng. Maka hal pertama yang Tuhan gerakkan untuk dilakukan adalah pembangunan bait suci. Bait suci harus lebih utama dari rumah pribadi. Bait suci harus megah karena Tuhan layak ditinggikan dengan keagungan yang sempurna dan megah. Tetapi bait suci tetap hanyalah simbol penyertaan Tuhan, simbol penantian. Harus ada bait suci karena Israel masih menanti datangnya Sang Mesias. Itulah sebabnya setelah Sang Mesias datang, dia pun menubuatkan kehancuran bait suci. Karena jika yang utama telah datang, maka simbol atau bayangan sementara harus menyingkir. Bait suci hancur pada tahun 70. Tetapi tidak ada masalah dan tidak perlu dibangun lagi karena Kristus Sang bait Allah yang sejati. Itu dapat kita baca dalam Yohanes pasal 2 ayat 19. Ia telah datang ke dalam dunia. Tetapi sebelum dia datang, simbol penantian itu harus berdiri di kota pilihan Tuhan, Yerusalem. Setelah
itu kita bertanya, mengapa? Karena imamat Lewi juga adalah penantian bagi sang imam menurut Melkisedek. Itu kita baca dalam Mazmur 110 ayat 4. Bagaimana dengan kota Yerusalem? Kota itu adalah lambang penantian untuk kota baru yang Tuhan akan nyatakan. Yerusalem baru yang turun dari sorga, yang berhias seperti pengantin perempuan menantikan pengantin laki-lakinya. Wahyu 21 ayat 2. Inilah yang dinanti oleh umat Tuhan. Simbol penantian itu, baik bait suci, imam maupun kota Yerusalem harus dibangun dan harus dipelihara hingga penggenapannya, yaitu Kristus datang dan mengklaim tahtanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya orang-orang yang mempunyai potensi yang dipercaya karena pengawasan Tuhan melalui orang yang Tuhan tentukan, urapan Roh-Mu akan menjadikan segala sesuatu yang dikerjakannya menjadi pekerjaan khusus yang bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan bait suci-Mu adalah fakta nyata, tempat para imam melayani Engkau, tempat umat untuk memuji memuliakan Engkau, tempat di mana Roh Allah bermegah di dalamnya karena sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.